Kamu cukup berdoa. Salena, ayo aku antar kamu pulang. Tiba-tiba saja Arya datang seperti biasa. Kali ini dia merasa kalau dia akan berhasil mengajak Salena untuk pulang bersamanya. Salena menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Matanya mengedarkan untuk mencari keberadaan orang-orang yang mencurigakan yang bisa jadi diminta oleh Tristan untuk mengawasinya selama pria itu ada di Bali. Kak Arya, maaf sekali aku tidak bisa. Aku akan ikut dengan Pak Sandi. Kemungkinan Pak Sandi sebentar lagi akan datang. Akhirnya Salena memberanikan diri untuk menolak secara halus. Untuk masalah Pak Sandi kamu tenang saja. Tadi aku sudah meminta beliau untuk pulang. Karena aku mengatakan kalau aku sendiri akan mengantarkanmu pulang. Arya memasang senyum termanisnya. Kenapa kakak meminta Pak Sandi untuk pulang? Tanpa bertanya lebih dulu padaku sih. Salena mulai menunjukkan rasa kesalnya. Maaf, aku kira kamu tidak akan mempermasalahkannya, makanya aku berinisiatif untuk memintanya pulang. Kamu jangan marah ya. Sekarang kamu masuk saja ke mobil. Sebagai permintaan maaf, nanti aku akan membelikan kamu es krim. Bujuk Arya dengan senyum yang tidak pernah memudar dari bibirnya. Ternyata dia bisa tersenyum juga. Aku kirain dia selama ini beruang kutub yang saking dinginnya susah untuk tersenyum. Batin Renata menatap Arya dengan tatapan sinis. Maaf sekali kak, aku tetap tidak bisa. Senyum di bibir Arya seketika langsung menyurut mendengar penolakan Salena yang kesekian kalinya. Kenapa? Apa kamu membenciku? Arya mengernyitkan keningnya. Bukan kak. Salena mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Arya. Tidak ada jalannya aku membenci kakak. Aku hanya tidak ingin Kak Tristan marah kalau aku pulang bersama kakak. Akhirnya Salena jujur. Raut wajah Arya seketika langsung berubah kecewa mendengar ucapan Salena. Kenapa kamu harus takut padanya? Emangnya dia siapa berhak mengatur hidupmu? Cetus Arya dengan nada kesal. Ya, aku rasa Kak Tristan berhak marah dan melarangku karena dia itu calon suamiku. Bagai petir yang menyambar di siang bolong tanpa adanya angin dan hujan, Arya membesarkan matanya tersentak kaget mendengar ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Salena. Bukan hanya Arya yang kaget tapi juga Renata. Calon suami? Gumamnya kembali menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Iya, dia calon suamiku, saut Salena menegaskan. Ya, sebenarnya di hari pertama Tristan datang ke rumahnya dan berniat untuk mengantar dan menjemputnya. Saat dia turun dengan terburu-buru, dia mendengar semua pembicaraan pria itu dengan papanya. Namun dia berpura-pura tidak tahu. Apa kamu bercanda, Salena? Kamu itu masih SMA, masa sudah dijodohkan dengan pria yang usianya sangat jauh darimu? Aku tidak percaya. Om saja bisa melakukan hal seperti itu, ucap Arya dengan penuh percaya diri. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Kak. Aku ini calon istri Kak Tristan, tapi memang katanya kami tidak akan langsung menikah setelah aku lulus SMA. Kak Tristan bahkan menunggu sampai aku lulus kuliah dulu. Tapi aku rasa enak juga kalau nikah muda. Salena dengan polosnya berkata seperti itu tidak menyadari kalau ucapannya itu sudah membuat hati Arya patah. Udah ya kak, itu Pak Sandi sudah datang. Aku pulang dulu. Salena kemudian menoleh ke arah Renata dan berpamitan juga dengan sahabatnya itu. Arya menatap kepergian Salena dengan raut wajah sendu. Dan Renata hanya diam di tempat dia berdiri, tidak mau menegur pria yang dia tahu sedang patah hati itu. Maaf, hari ini aku tidak bisa memberikan kamu tumpangan. Aku pergi dulu. Celutuk Arya tiba-tiba sembari masuk ke dalam mobilnya. Dan aku juga tidak pernah meminta kamu untuk mengantarku pulang. Saut Renata sembari berlalu pergi, meninggalkan Arya yang terdiam sembari menggertakkan giginya. Alangkah beruntungnya Salena mendapatkan cinta dari beberapa pria, sedangkan aku satupun tidak ada yang menyukaiku. Keluh Renata dalam hati sembari menahan tangis. Hus Renata, kamu tidak boleh iri. Rasa iri akan mendatangkan kebencian yang pastinya akan membuatmu rugi sendiri. Yakinlah,
Suatu saat kamu juga akan mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Batin Renata kembali optimis. Sementara itu di lain tempat, tempatnya di butik Ayunda, tampak Mikelia sibuk melihat-lihat deretan gaun pengantin dengan tatapan sendu. Terlihat jelas kalau wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Sal, kamu suka gaun itu ya? Kalau kamu mau aku akan buatkan ke kamu, dan itu gratis, ucap Ayunda dengan senyum manisnya. Aku menyukainya, tapi kalau kamu kasih aku sekarang juga tidak ada gunanya yuk. Karena aku harus mengubur impianku untuk menjadi seorang pengantin. Mikaeli tersenyum tipis dan suaranya terdengar sangat lirih. Ayunda mengembuskan napasnya dengan sekali hentakan. Dia sudah tahu apa yang sudah terjadi antara sahabatnya itu dengan Bimo. Dan menurutnya dua orang itu hanya salah paham dan kesalahpahaman itu terletak pada Mikaeli. Sal, sebenarnya aku tahu apa yang kamu rasakan. Tapi aku rasa kamu terlalu cepat untuk mengambil keputusan dengan meminta untuk mengakhiri hubungan kalian berdua itu saling mencintai. Hanya saja kalian kurang ada keterbukaan. Tadi malam, aku tanpa sengaja mendengar pembicaraan Bima dan Bimo. Ternyata, Bimo bukan tidak ada niat untuk melamarmu. Dia sudah merencanakan itu semua jika dia bisa memenangkan tender di Singapura. Ayunda akhirnya menjelaskan apa yang dia dengar tadi malam tanpa mengurangi dan tanpa menambahi. Astaga, apa semua yang kamu katakan tadi benar yuk? Tanya Mikaeli memastikan. Wajah wanita itu sontak berubah kusut ketika melihat Ayunda menganggukkan kepalanya. Apa yang sudah aku lakukan yuk? Dia pasti sedang tidak bersemangat sekarang karena kepikiran. Bagaimana kalau karena ini dia jadi gagal memenangkan tender itu? Aku benar-benar bodoh. Mikaeli mulai merutuki dirinya sendiri sampai pipi wanita itu basah karena air mata. Sudahlah, kamu jangan berpikir macam-macam. Kamu cukup mendoakan saja agar dia bisa profesional dan masalah ini tidak mempengaruhi kinerjanya. Hibur Ayunda. Apa aku hubungi dia saja sekarang ya? Aku bilang aku akan menarik ucapan putusku kemarin. Mikaeli merogoh ponselnya dari dalam tas dan berniat untuk menghubungi nomor Bimo. Namun ternyata tidak bisa terhubung. Dan ketika mengirim pesan yang dikirim juga hanya centang satu. Aduh, nomornya nggak aktif yuk. Bagaimana ini? Air mata Mikaeli semakin tidak terbendung. Sabar Cal, mungkin sekarang dia lagi sibuk makanya dia menonaktifkan nomornya agar konsentrasinya tidak terbagi. Sekarang kamu cukup berdoa saja ya, mudah-mudahan dia bisa berhasil. Yuk, atau aku hubungi papaku saja ya, minta dia berpura-pura tidak profesional agar Bimo bisa menang. Ayu dengan cepat menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan Sal, itu justru akan membuat Bimo jadi marah kalau dia tahu. Lagian kalau papamu berpura-pura, ternyata malah tidak menang juga dan malah jatuh ke tangan perusahaan lain bagaimana? Kan papamu bisa uring-uringan dan kesal ke kamu. Jadi aku sarankan agar kamu urungkan niat kamu itu. Intinya jalan satu-satunya ya berdoa. Mikaeli terdiam, tidak membantah ucapan Ayunda karena apa yang diucapkan sahabatnya itu memang benar adanya.